Hari ini saya akan beri sebuah tema berkat Yom Kippur. Ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti, jadi saya akan mencoba menjelaskan tentang Yom Kippur. Di mana sebelum Yom Kippur ada Rosh Hashanah. Ada Rosh Hashanah 5785. Apa itu Rosh Hashanah, saudara? Rosh Hashanah adalah tahun baru buat bangsa Israel. Apa urusannya? Saudara dan saya adalah Israel yang rohani. Ya. Bapak Ibu bisa lihat, bisa membaca ya, betapa tuanya bangsa ini. Bangsa kecil tapi pilihan Tuhan. Dari hampir 6.000 tahun yang lalu, Tuhan itu memperhatikan khusus. Saudara. Sehingga setiap pergantian tahun, ada pesan-pesan tersirat yang Tuhan nyatakan kepada bangsa pilihan ini. Sampai akhirnya, setelah Israel menjadi sebuah bangsa, saudara, kerajaan, itu ada 3 unsur yang mempelajari: raja, imam, dan nabi. Mempelajari apa yang tersirat, pesan Tuhan itu apa dalam tahun ke depan. Makanya Bapak Ibu tahu ya, kalau kita orang Tionghoa juga ada tiap tahun, namanya tahun ini, tahun macan dan lain sebagainya. Setiap tahun selalu Tuhan berpesan, apa sih yang aku inginkan terjadi tahun ke depan, setahun ke depan. Nah, itulah yang disebut sebetulnya visi Tuhan. Kalau visi itu datangnya dari Tuhan, kalau ambisi itu datangnya dari manusia. Pernah satu kali Daud menyepelekan pesan Tuhan, sehingga dia jatuh dalam ambisinya dan dia berbuat salah dengan Batsheba. Itu pas pergantian tahun. Dan itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat buruk, saudara. Sehingga orang Israel tidak mau sembarangan. Mereka harus perhatikan pesan Tuhannya apa. Nah, yang menarik, di tahun ini pesan Tuhannya tuh jadi di Israel tuh angka tuh selalu mengandung arti, saudara. 5 itu artinya anugerah, 7 itu artinya sempurna, 8 itu artinya sesuatu yang baru. Nah, 5, 7, 8, 5, 5 di depan, 5 belakang. Jadi Tuhan secara memberi tahu secara tidak langsung, ada masa anugerah yang double di tahun ini, setahun ke depan. Itu untuk Israel yang jasmani. Tapi berlaku juga untuk saudara dan saya Israel yang rohani. Kenapa? Karena kita dicangkokkan. Anugerah yang sempurna, saudara, 7 sempurna. Dan Tuhan mengatakan ada sesuatu yang baru. Memulai sesuatu yang baru yang kita harus ngerti. Apa sih yang Tuhan mau? 8 itu sesuatu yang baru. New beginning. Ya, sesuatu yang baru tanpa batas. Jadi sebetulnya pesan Tuhan buat bangsa ini luar biasa. Berkaitan sekali dengan Yesaya 60. Yesaya 60 adalah janji khusus untuk bangsa Israel. Berkali-kali, saudara, bangsa Israel itu remedi dari peristiwa kelahiran Yesus, beberapa peristiwa, dan sekarang. Makanya Yesaya 60 ada Libanon. Ya. Tapi Tuhan menjanjikan di Yesaya 60 ada peristiwa yang ajaib untuk bangsa Israel. Dengan catatan bangsa Israel meresponi apa yang Tuhan sediakan. Mereka pakai mengandalkan kekuatannya atau mengandalkan Tuhan.
Jadi Bapak Ibu sekarang kalau lihat di Israel itu persis di perjanjian lama. Perang, lawan ini perang. Ini situasi perjanjian lama tuh sekarang ada di Israel. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, ya sekarang ini ada. Perang persis, saudara. Nah, sekarang untuk saudara dan saya adalah Israel yang rohani. Bapak Ibu dan saya setahun ke depan, Tuhan memberikan anugerah yang double porsi buat kita. Amin. Untuk mengalami, menikmati semua yang Tuhan janjikan. Yesaya 60 itu sebuah paket komplit, saudara. Contohnya, ini salah satu tanda, saudara. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan akan tersedia. Semuanya kata Tuhan akan dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Yang paling ajaib, saudara. Ini tanda-tanda ini betul-betul sedang terjadi di seluruh muka bumi. Dan karena Indonesia adalah mayoritas, kita sedang melihat. Cuman ada dua kandang lain, saudara. Yang bergerilya dengan cara Tuhan, kebebasan Tuhan. Buat saya keselamatan mutlak untuk kemenangan Tuhan Yesus. Yesus mati untuk menyelamatkan mereka. Amin Bapak Ibu. Itu saya nggak mau win-win solution. Seperti saya beri contoh dulu kita bermain basket. Kalau kita bisa masukin bola 50. Jangan izinkan lawan memasukkan 51. Kelihatannya 50 banyak tapi mereka tambah 1. Lebih dari 1 kita kalah. Yang saya rindukan di Indonesia yang seperti ini. Kita harus percaya yang janji Tuhan adalah mereka datang kepada Yesus. Amin. Nah itu sebabnya saudara kami itu butuh banget dukungan doa. Nah apa itu Yom Kippur? Yom Kippur itu sebetulnya saudara, ya hari merendahkan diri, menyelidiki hidup, masa pemberesan dengan Tuhan. Ini sebetulnya kalau saya simpulkan adalah hasrat Tuhan yang begitu besar, pengen berdamai dengan umatnya. Di perjanjian lama kan belum ada, Yesus belum menyatakan diri. Mereka semua dihitung dengan cara Taurat. Dalam 1 tahun, saudara, selalu ada waktu di mana sesudah tahun baru Israel, itu disebut Yom Kippur. Hari pendamaian. Jadi dari pihak Tuhan, sudahlah ayo berdamai, ayolah berdamai. Salahnya kayak apa, ayolah berdamai. Tapi itu berlaku cuma setahun sekali. Ini gambaran dari mana? Gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Sebetulnya Yom Kippur sudah digenapi 2000 tahun yang lalu oleh penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan, nah itulah Yom Kippur. Nah sekarang apa untuk saudara dan saya sebagai Israel yang rohani? Ternyata ada banyak peristiwa di Alkitab, saudara. Di mana Tuhan itu melakukan seperti Yom Kippur. Betul-betul pengen ayolah berdamai. Kamu yang ada salah, kamu yang keliru, ayolah berdamai. Ayolah beresin, ayolah kamu rendahkan hati. Nanti aku mau pulihkan hidupmu. Karena roh Hasana salah satu artinya adalah pemulihan segala sesuatu. 5785 itu pemulihan segala sesuatu. Tuhan mau pulihkan umat Israel. Tuhan mau pulihkan saudara dan saya Israel yang rohani. Segala sesuatu. Rohaninya dipulihkan, jiwanya dipulihkan. Karena jiwa itu perlu, saudara.
Saya menyinggung sedikit ya. Teman-teman kita dari anak bungsu yang sudah percaya Tuhan, kebanyakan mereka tuh percaya Tuhan itu, kebanyakan itu diusir. Setelah percaya diusir. Dan mereka menganggap itu sesuatu yang wajar. Artinya, ya memang itu nasib. Padahal di dalam Tuhan, kita diberi kuasa, diberi jamahan Tuhan untuk kita bisa mengampuni, melewati lagu-lagu seperti lagu tadi, saudara. Melewati masa sulit. Melewati masa di mana waktu kita diusir menyakitkan. Itu bisa dilupakan. Dilupakan itu maksudnya gini loh. Saya bisa cerita tentang papa saya, saudara. Tapi saya nggak mungkin lupa dong apa yang terjadi di antara kami berdua. Tapi itu tidak melukai saya lagi. Ngerti nggak Bapak Ibu ya? Dulu melukai, tapi sekarang saya cerita saya nggak meluka. Saya nggak merasa terluka. Nah itu yang tidak dialami oleh anak bungsu sekarang. Makanya saya tahu kenapa kita sedang dipakai Tuhan untuk menceritakan kepada mereka bahwa Isa Al-Masih yang saya ceritakan adalah yang mati dan bangkit, yang menebus seluruh kelemahan dan dosa kita. Yang percaya katakan, salah satunya jiwa. Waktu Yesus di Taman Getsemani, dia tuh sangat menderita karena menebus jiwa. Dia ngomong loh, aku rasanya pengen mati. Mau mati rasanya, itu betul saudara. Karena tekanannya jiwa. Dia menebus jiwa. Makanya ini sebetulnya kalau Bapak Ibu perhatikan Rosh Hashanah dan Yom Kippur sekarang tuh luar biasa sekali. Ini berkat yang luar biasa. Soalnya sudah alami kalau Tuhannya sudah senang sama kita. Lagu tadi kalau Tuhan sudah berkenan, itu seperti membalikan telapak tangan. Kutuk pun berubah jadi berkat. Yang percaya katakan, itu. Nah, ini sekarang saudara, Tuhan sedang lakukan. Saya akan beri contoh di Alkitab. Seperti apa sih berkat Yom Kippur. Ini menarik sekali saudara. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 5, lengkap ya. Sesudah itu ada hari raya Yahudi, yaitu Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba itu bicara jiwa-jiwa. Bicara Yesus sendiri. Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. 5 serambi itu bicara tentang 5 benua. Berbaring sejumlah orang sakit. Saudara, dunia ini sekarang membutuhkan pertolongan. Dunia gak makin baik, saudara. Ekonomi gak semakin baik. Tapi di dalam Yesus, saudara bisa tetap mengalami resepsi. Itu bedanya. Nah, ini semua membutuhkan. Ada orang-orang yang buta tidak bisa melihat masa depan. Orang-orang yang timpang keuangannya, timpang rumah tangganya nggak bisa harmonis. Orang-orang yang lumpuh, yang ekonomi keuangannya hancur, sedang menantikan goncangan, menantikan pertolongan Tuhan. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga, apa Bapak Ibu? Penyakitnya. Jadi penyakit kita tuh belum tentu penyakit jasmani, sudah. Ada orang yang sakit keuangannya. Ada orang yang sakit fisiknya. Ada orang yang sakit jiwanya. Gampang sekali tersinggung. Harga diri terlalu tinggi. Saudara, banyak orang tuh banyak kebutuhan, tapi Tuhan menawarkan, kita gak mau. Hubungan suami istri, orang tua, anak itu penting, saudara.
Saudara, sebetulnya orang tuh masalahnya banyak. Karena bulan lalu anak saya Grace sudah kesaksian. Saya kaget saudara, kesaksian dia tuh menolong beberapa orang tua yang punya anak. Bayangin anak saya Grace itu dulu kuliah itu sampai berapa? 7 tahun saudara. Aku bayar terus loh. Gak pernah utang saudara, saya bayar terus. Tapi gimana caranya supaya saya gak bertengkar? Itu gak mudah. Bulan lalu kira kesaksian. Banyak orang tua, waduh. Gak taunya Pak Petrus jadi gak ringan ya masalahnya. Saya masalah loh saudara. Saya tetap Grace itu anak kandung. Saya walaupun dia anak adopsi. Saya anggap anak kandung. Seperti saudara. Kita nih anak adopsinya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan anggap kita kan anak asli. Anak aslinya sebetulnya apa? Bangsa Israel. Nah, saya belajar saudara. Saya konsekuen. Tapi nggak mudah, saya mendidik dia, membimbing dia. Saya bilang, Dek, ayo Dek selesaikan. Dia lebih tertarik bisnis sendiri. Sampai dosennya tanya saya, Pak, apakah Bapak ada kesulitan keuangan sampai anaknya kerja? Enggak Pak, saya berlimpah hidupnya, saya bilang gitu. Jadi jangan pikir masalah keluarga itu masalah gampang. Hubungan keluarga itu bukan cuma suami istri, orang tua anak, kakak adik, mertua menantu, itu harus beres. Nah, jiwa biasanya dengan orang lain. Bagaimana caranya kita bisa pulih, betul-betul pulih. Itu gak mudah saudara. Makanya dari dulu saya bilang ya, ada orang, aku sih sudah gak apa-apa sama dia, tapi nek ketemu nek kumpul gak mau, itu saudara berarti belum beres. Itu yang ngomong pengkhotbah zaman dulu saudara. Pak Damaris, Pak Yusak, itu diajar Tuhan begitu semua. Aku mau, tapi nek bareng ketemu itu belum beres saudara. Padahal Tuhan ingin pulihkan segala sesuatu. Yang percaya katakan, sebab itu tetap menghambat berkat dalam hidup saudara. Nah saya gak mau, saya pengen Yesaya 60 tidak terbatas buat kita. Seperti janji Tuhan, 57858 adalah sesuatu yang baru yang tidak terbatas. Tuhan bisa berkati kita dengan ajaib. Amin. Nah ini saudara kondisinya dunia itu seperti ini. Semua orang seperti menantikan Yom Kippur. Setahun sekali. Bangsa Israel seperti ini saudara. Ini aneh loh, ditulis di perjanjian baru, tapi peristiwa perjanjian lama. Jadi gabungan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kan gak ada perjanjian baru tunggu goncangan air. Perjanjian baru dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Tapi ini semua ditulis, dan yang ajaib, yang nulis itu rasul yang terkenal penuh kasih, yaitu Yohanes. Jadi ini gambaran dari apa? Dari Yom Kippur. Mereka semua menantikan pertolongan Tuhan, menantikan zaman Tuhan, menantikan Yom Kippur di mana Tuhan berkata, ayo berdamai. Kamu sakit apa? Ayo tak sembuhin. 5 benua, apapun aku bisa tolong. Perhatikan ayat selanjutnya. Nah, sudah lihat ya. Di situ ada seorang yang sudah berapa tahun? 30 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Karena Yesus tahu ia telah lama dalam keadaan itu. Tidak dikatakan 38 tahun di Bethesda, tidak. Tapi sakitnya berapa? 38 tahun. Perhatiin saudara. Ini roh Yom Kippur. Spirit Yom Kippur. Berkatalah Yesus kepadanya. Apa? Maukah engkau sembuh? Itu Yom Kippur saudara. Dari pihak Tuhan. Ayolah, tak sembuhinlah kamu. Aku tahu kamu 38 tahun. Kamu gak bisa jalan. Ini ayo aku tolong saudara. Ini hari-hari ini tuh begitu. Kalau hari ini saya khotbah tentang Yom Kippur, berarti malam ini hati Tuhan begitu kepada saudara. Ayo berdamailah.
Aku pengen sembuhin hidupmu. Aku pengen rohanimu bagus. Aku pengen jiwamu sehat. Nah, kita kadang-kadang gak sadar saudara. Apalagi yang harga diri, kita yang sombong-sombong, waduh. Itu sangat sulit menyelidiki kita punya kelemahan. Mudah melihat kelemahan orang lain, tidak mudah lihat kelemahan diri sendiri. Makanya butuh orang lain. Butuh nabi. Ini keadaannya saudara. Jadi roh Yom Kippur tuh gini, maukah engkau sembuh? Jadi Yom Kippur tuh kayak gitu zaman dulu Tuhan tuh ngomong kepada Israel, ayolah berdamai. Lucu ya, yang butuh damai Tuhan atau manusia? Manusia. Selama bangsa Israel tidak mau berdamai, saudara saya pernah cerita, kenapa peristiwa perang Yom Kippur Israel menang? Karena berkat Yom Kippur. Pilihannya di situ. Pada waktu saya dengar dari Moshe itu local guide yang ikut perang pada waktu itu, mereka sudah dengar suara musuh saudara. Pesawat, suara mereka sudah dengar. Waduh, mereka lagi di sinagog, lagi kebaktian. Itu kan hatinya sudah gelisah. Karena orang Israel, pria wajib militer, wanita juga sehat. Apalagi dia. Begitu dengar raungan pesawat, waduh ini mesti perang. Tapi hebat, imamnya berkata apa? Selesaikan ibadah. Nah ini saudara, tergantung mereka meresponi enggak. Selesaikan ibadah. Jangan keluar dari sinagog. Selesaikan ibadah. Walaupun ibadahnya dipersingkat. Luar biasa, begitu mereka selesai sambil ketakutan. Karena waduh itu kalau sinagog dibom mati semua. Tapi Tuhan janji itu pas Yom Kippur. Selesaikan. Nah makanya ini gak gampang saudara. Saudara mau menyelesaikan secara roh atau tidak itu tergantung kita. Kalau harga diri kita terlalu tinggi. Lebih tinggi dari kasih karunia Yesus. Sulit. Kalau saya ajak keluarga saya ajak saudara. Kami sudah diberkati sungguh. Saya bilang kita tidak membatasi berkat Tuhan. Biar berkat Tuhan melimpah bukan cuma uang. Tapi komplit roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi. Amin Bapak Ibu. Saya ngomong gitu sama anak-anak. Cuman telepon COVID. Pagi gak bisa, malam telepon bisa. Kita doa bareng-bareng. Saudara anak saya video call karena dia kerja di Hong Kong. Nah saudara orang-orang dekat saya bisa tahu saya saja berjuang seperti itu. Tidak merasa, aku hidupnya kudus. Gak ada salah, saya berjuang saudara. Saya bilang, Bu Nani, ayo doain saya. Mungkin ada pesan Tuhan, ada yang dosa saya yang tersembunyi, atau saya gak sadar, cerita. Saya kepada jemaat sering bilang, saudara kalau ngimpi tentang saya, hidupnya gak benar, kasih tahu. Jangan diumpetin. Karena kita butuh pemberesan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gak ada orang yang sempurna. Nah ini berkat Yom Kippur tuh kayak gini saudara. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya hanya apa? Kalau saudara ditanyain, mau enggak? Jawabannya apa? Cuman dua. Mau atau tidak mau. Tapi ini aneh. Ini keadaan yang sedang terjadi buat kita tuh kayak gini saudara. Jawab orang sakit itu kepada Yesus. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini orang gak peka akan kesalahannya. Peka akan kesalahan orang lain. Dia nyalain orang terus saudara. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Loh segitu banyak orang saudara. Yang mau ditolong yang siapa kan gak tahu, betul gak? Yang persis di pinggir, yang lihat dulu goncangan air, kan gak bisa. Makanya hati-hati saudara. Hari ini Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Aku mau pulihkan jemaat saudara yang datang GRC malam ini. Komplit Tuhan ingin pulihkan. Amin. Itu pertanyaan Tuhan. Tapi saudara gak fokus malam ini. Oh tapi kan aku begini, oh tapi kan suami saya, oh tapi kan kerjaan saya, oh tapi orang itu jengkelin saya. Nah, saudara makanya gak pernah ketemu dengan Tuhan. Tuhan mau pulihkan,
Tapi saudara sibuk dengan harga dirimu, dengan pembenaran. Makanya hati-hati saudara. Kalau kairos lewat. Jadi Tuhan selalu waktu. Apa yang harus kita kerjakan malam ini adalah pemberesan hidup saudara. Supaya kita tidak berkaitan menyalahkan orang lain. Tapi hatinya kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, aku mau sembuh, aku mau pulih, aku mau diberkati, aku mau ditolong. Amin. Itu fokusnya. Karena ditulis dalam perjanjian baru, Yom Kippur sudah jadi Yesus. Kata Yesus kepadanya, apa Bapak Ibu? Perintahnya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan saudara tergantung, mau enggak? Mau bangun enggak? Yesaya 60 berkata apa? Kalau saudara nggak mau bangun dari keterpurukanmu, angkatlah tilam. Tilam itu apa? Kasur. Jangan tiduran terus. Menyerah kepada keadaan. Harus bangkit. Dan angkat tilammu. Bayangin kasurnya itu diangkat saudara. Ojo teturon. Aja turu baik. Halo? Amin. Bayangin lagi tiduran saudara. Bangun. Buang itu kasurnya. Dengan kata lain begitu saudara. Kalau enggak bisa. Terus Tuhan ngomong apa? Saya mau tanya. Sebelum ngomong berjalan, orang ini sudah bisa jalan belum? Belum. Tinggal percaya atau tidak. Kalau sudah percaya, ekonomimu jalan, hidupmu jalan, keluargamu jalan, semua yang terhenti jalan. Amin. Itu Yom Kippur. Makanya saudara, aduh, banyak berkat yang kita sia-siakan. Bangun, angkat, berjalan. Apa yang terjadi? Pada saat itu juga, apa Bapak Ibu? Sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Gak peduli buat Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau bangun, Bapak Ibu memangkat tilam, Bapak Ibu berjalan, percaya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Bapak Ibu. Saya ini hari-hari ini sedang mendengar keajaiban demi keajaiban. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi saya selalu kalau dengar itu saya bilang, Tuhan, zaman dulu saudara, kalau saya lihat ada orang mengalami keajaiban, saya bilang, Tuhan, Engkau bisa tolong dia, Engkau bisa tolong hidupku. Makanya saya gak mau terlambat. Itu sikap yang Tuhan suka. Yang mengerti, katakan, Bethesda, itu artinya house of kindness. Tuhan sedang memberikan rumah kebaikannya. House of mercy, rumah kasih karunia. The flowing water, air yang mengalir. Saudara, kita sudah pernah ke sini loh. Kita pernah ke kolam Bethesda. Ya, waktu itu kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, ini tempatnya di bawah. Tempatnya karena perjalanannya waktu beratus-ratus beribu tahun, tempat ini lokasinya di bawah saudara. Dan ini artinya luar biasa. Tuhan menyediakan kebaikan, kasih karunia, dan air mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan, kuncinya cuma ini tok saudara. Ini ditulis oleh Rasul kasih. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang percaya katakan, kuncinya apa? Jika kita, kalau saudara gak ngaku ya gak bisa. Ngerti Bapak Ibu? Makanya saudara doain ya, saya ini sedih sekali melihat teman-teman kita anak bungsu
Mereka rata-rata itu diusir oleh keluarga. Dan mereka hanya berkata, ini nasib. Saya bilang, tidak. Lupa saya diperlakukan begini. Saudara bisa bayangin ya. Ada anak perempuan, ini kakak adik ada 10 pas 11 ya, 11 anak. Paling kecil itu perempuan, banyak laki. Paling kecil perempuan, paling disayang. Setelah dia besar, dia menikah, tetap hubungannya sama keluarga baik. Wong anak bontot, saudara tahu ya, selalu anak bontot kan ada perlakuan khusus. Begitu dia percaya Yesus, dia sangat terluka. Dia bilang nasib, dia bilang tidak. Dia mau, pokoknya aku mempertahankan di satu sisi percaya Yesus, di satu sisi memang aku benci baik bapakku, aku benci baik ibuku. Oh enggak boleh, saya bilang, mereka kaget sudah. Saya bilang enggak boleh kamu benci. Kamu di satu sisi percaya Yesus, kamu yang kedua menyimpan sakit hatimu. Alkitab ngomong loh, kalau kamu memberikan persembahan, ingat saudaramu, Alkitab berkata apa? Tinggalkan persembahanmu, kamu berdamai dulu. Bayangin saudara, mereka tuh gak sadar, gak ngerti pengertian itu. Maka dari itu saudara bersyukurlah kalau saudara mengerti kasih karunia Tuhan itu begitu melimpah dalam hidup kita. Kuncinya apa? Cuman Tuhan ampuni saya. Tuhan berikan aku kerendahan hati. Aku sadar banyak yang aku sadari, banyak juga yang aku tidak sadari. Itu saudara, ampuni. Pada waktu saya cerita, loh Bapak bisa ampuni papanya? Enggak, saya bilang. Saya enggak bisa. Tapi kasih karunia Tuhan yang memampukan. Ngerti Bapak Ibu? Mereka baru kaget. Oh, jadi bukan kita nunggu. Pokoknya sampai mati, ya kita sakit hati ya. Enggak. Kalau kamu tetap sakit hati, jengkel terus, ngamuk terus, belum tentu kamu masuk surga. Kaget mereka. Jadi kita doain supaya mereka mengalami kasih Tuhan. Yang mengerti katakan. Jadi Bapak Ibu malam ini saya nggak mau panjang lebar. Saya pengen ngajak Bapak Ibu. Cuma bilang Tuhan ampuni saya. Tuhan berikan kerendahan hati buat saya. Rendah hati, rendah hati, rendah hati. Dan itu memang tidak mudah saudara. Dulu papa saya sering bilang, kamu kalau nyetir mobil hati-hati. Belum tentu orang yang kaya, yang sombong. Orang yang gak punya. Kalau kamu ngebel terlalu dekat, dia pakai sepeda, dia marah. Saya ingat omongan itu saudara. Jadi saya kalau ngebel jauh-jauh, kasih tahu di belakang ada mobil. Saya gak mau belajar tidak melukai mereka. Saya bisa ngerti yang saya maksudkan? Ayo kita terima berkat Yom Kippur. Hamba sudah sampaikan firman-Mu. Ya, Beri kami kepekaan akan dosa. amin. Supaya kami menyadari kekeliruan, kesalahan. Saudara, masing-masing doa. Ya Tuhan. Mungkin ada orang yang saat teduhnya seenaknya. Katakan Tuhan ampuni saya. Aku pengen pulih hidupku. Aku pengen nikmati berkat Roh Hasana 5785. Aku mau nikmati Tuhan berkat Yom Kippur. Karena aku adalah Israel yang rohani. Nomor satu, biar roh kami dipulihkan. Tuhan pengen saudara, engkau melayani Tuhan, melayani pekerjaannya. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan mau hatimu, rohmu dipulihkan. Dan jiwamu sehat. Keluargamu jadi harmonis. Tubuhmu disembuhkan. Ekonomimu diberkati. Amin. Untuk menolong banyak orang yang sedang kesusahan.
Kiara kata kasih kata-kata kara. Yara kata kasih kite kiana kata karama. Ora katakan nama ya kata kasih kata-kata karama. Beri terus Tuhan, beri kepekaan akan dosa, beri kepekaan. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Jangan ada yang menutup di hati kami. Semua dibuka, dibuka, dibuka. Bereskan, bereskan hati. Kora kata kasata. Kembali, sudah kembali ke hadiratnya. Kembali kepada hatinya. Kembali kepada perkenanannya. Tuhan menunggu saudara, dia berkata bangunlah, bangunlah. Angkat tilammu, berjalanlah. Maka engkau sembuh, kau lihat kemuliaan Tuhan. Kiara kata kasih kata-kata kara. Kiana kasih kata-kata karala nama. Kiara kata kasih kata karala nama. Kora kata kasih kata kara. Angkat roti dan anggur. Biar jadi Tuhan, jadi. Kau berkata, bangun saudara, jangan tidur rohanimu. Tuhan berkata, buang tilammu, jangan tiduran lagi, sekarang kau bangkit. Dan yang ketiga, berjalanlah, jangan diam, berjalan dengan iman. Maka semua yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Semua yang mati dihidupkan. Yang ajaib sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Semua dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan